Perkenalkan, nama saya Firza Gania Fairuza dengan NIM 2510236. Nama saya Irena Silmi Aziza dengan NIM 2500859. Saya Najah Patin dengan NIM 2500020. Perkenalkan, nama aku Syifa Indah Handriani dengan NIM 2509354. Nama saya Tiara Syahwa Meitira dengan NIM 2508160. Nah, jadi yang akan kita bahas pertama kali itu adalah turunan maksimum minimum tersebut. Menurut kalian apa sih turunan maksimum minimum itu? Kayak asing banget gak sih turunan ada maksimum minimum? Jadi begini Kak, turunan maksimum minimum itu kayak detektor perubahan. Jadi bisa tahu suhu atau apapun itu naik turunnya gitu. Jadi kalau di turunan kita tuh bisa tahu si suatu fungsi itu kapan naiknya, kapan turunnya gitu. Nah, kalau di real life fx fungsi yang naik itu kayak kita habis gajian. Terus kalau fungsi yang turun itu H plus gajian, langsung habis uangnya gitu. Nah, buat langkah-langkah menentukan lagi naik atau turunnya, yang pertama itu kita cari turunan pertama dari fungsi tersebut. Yang kedua kita jadikan turunan si pertama itu sama dengan 0. Terus yang ketiga, untuk pemastian kita cek tanda turunan maksimum minimumnya pakai turunan kedua. Kalau hasilnya lebih dari 0 berarti minimum. Kalau kurang dari 0 berarti si fungsinya lagi naik atau maksimum. Ini contoh mininya, contoh singkat maksudnya. Tentukan titik maksimum atau minimum dari fungsi berikut. Fx sama dengan x pangkat 2 kurang 4x tambah 3. Nah, yang pertama kan tadi kita tentuin dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya yaitu 2x min 4, 2x kurang 4 kan. Nah, si turunan yang pertama itu dijadikan sama dengan 0. Hasilnya x-nya 2. Nah, untuk pemastian aja nih, kita turunin lagi si fungsi tersebut. Nah, hasilnya juga sama dengan 2 nih, sama kayak yang tadi. Terus kan 2 lebih dari 0, berarti titik tersebut itu berada di titik minimum. Begitu, jadi dia lagi turun. Si fungsi tersebut lagi turun. Selanjutnya, ada studi kasus marginal ekonomi. Di sini kita punya satu cerita mengenai marginal ekonomi. Fresh Day sedang mencoba menentukan harga ideal untuk minuman lemon sparkly. Bos melakukan uji coba selama 3 hari. Pada harga Rp10.000, keuntungan bersih per hari tercatat Rp100.000. Ketika harga dinaikkan menjadi Rp20.000, keuntungan justru melonjak menjadi Rp500.000. Namun, saat harga dicoba pada Rp30.000, keuntungan turun kembali ke Rp100.000. Dari catatan ini, bos ingin menyusun fungsi keuntungan berdasarkan harga jual, lalu menggunakan turunan untuk menentukan pada harga berapa keuntungan mencapai nilai maksimum. Sekaligus berapa besar keuntungan maksimal Fresh Day. Di sini kita akan melakukan permisalan. Misal, P itu sebagai harga per gelas, KP itu sebagai keuntungan harian. Diketahui kita memiliki 3 titik harga, ada harga dan juga keuntungan. Nah, setelah lihat polanya, ini tuh adalah polanya sudah naik lalu kembali menurun. Maka dari itu kita menggunakan fungsi kuadrat. Di sini kita asumsikan model akuratnya itu ada KP sama dengan AP kuadrat ditambah BP ditambah C. Dari soal cerita tadi, kita memiliki 3 persamaan. Yang pertama itu adalah 100 sama dengan 100A ditambah 10B ditambah C. Yang kedua, 500 sama dengan 400A ditambah 20B ditambah C. Dan yang ketiga itu adalah 100 sama dengan 900A ditambah 30B ditambah C. Kita akan mencari nilai A, B, dan C. Maka kita akan melakukan pengurangan pada persamaan 2 dikurangi 1. Dan ini menghasilkan 300A ditambah 10B sama dengan 400. Lalu disederhanakan,
menjadi 30A ditambah B sama dengan 40 yang menjadi persamaan keempat. Selanjutnya untuk mencari persamaan kelima, kita akan mengurangi persamaan 3 dan juga persamaan 2 yang menghasilkan 50A ditambah B sama dengan min 40. Selanjutnya kita juga akan melakukan pengurangan pada 5 dan juga 4. Kita sudah mendapatkan hasilnya bahwa A itu sama dengan min 4. Jadi kita sudah mengetahui kalau A itu sama dengan min 4. Selanjutnya kita akan mencari nilai B, yang dimana kita akan memasukkan nilai A yang tadi min 4 ke dalam persamaan 4, yaitu adalah 30A ditambah B sama dengan 40. A-nya kita ganti menjadi min 4, jadi 120 ditambah B sama dengan 40, dan B menghasilkan nilai 160. Setelah kita mengetahui nilai A dan nilai B, kita akan memasukkan ke persamaan 1 untuk mencari nilai P. Nilai C, maaf. Di nilai persamaan persamaan 1 ini itu ada 100A ditambah 10B ditambah C. Lalu kita akan memasuki nilainya 100 dikali min 4 ditambah 10 dikali 160 ditambah C. Hasilnya itu adalah C ditemukan pada min 100. Jadi fungsi keuntungan yang kita miliki dalam ribuan itu adalah KP sama dengan min 4. P kuadrat ditambah 1600 dikurangi 1100. Baik, di slide ini saya menjelaskan bagaimana menentukan harga yang membuat keuntungan mencapai titik maksimum. Pertama, saya sudah mendapatkan fungsi keuntungan, yaitu min 4P kuadrat ditambah 160P dikurangi 1100. Lalu, kedua, saya mencari turunan pertama fungsi ini, yaitu min 8P ditambah 160. Lalu yang ketiga, untuk mencari titik maksimum, saya menggunakan prinsip bahwa titik maksimum terjadi ketika turunan pertama bernilai 0, yaitu saat perubahan keuntungan berhenti bertambah. Maka, min 8P ditambah 160 sama dengan 0. Dari sini, saya selesaikan persamaannya. Min 8P sama dengan min 160 sama dengan P sama dengan 20. Artinya, harga 20.000 adalah titik kritis, yaitu harga yang berpotensi menghasilkan keuntungan maksimum. Lalu, setelah menentukan titik kritisnya, saya harus memastikan apakah titik tersebut benar-benar maksimum atau justru minimum. Saya ambil turunan kedua dari fungsi keuntungan, yaitu turunan keduanya sama dengan min 8. Nilai turunan kedua ini negatif. Dalam aturan kalkulus, jika turunan kedua lebih kecil dari 0, grafiknya cekung ke bawah. Titik tersebut adalah maksimum. Dan sebaliknya, jika turunan kedua lebih besar daripada 0, maka itu adalah titik minimumnya. Karena min 8 lebih kecil dari 0, maka titik pada P sama dengan 20 dipastikan sebagai titik maksimum. Selanjutnya, setelah mengetahui bahwa harga maksimum terjadi pada P sama dengan 20, saya langsung substitusikan nilai tersebut ke dalam fungsi keuntungan, yaitu K dalam kurung 20 sama dengan min 4 dalam kurung 20 pangkat 2 ditambah 160 dikali 20 dikurangi 1100. Kemudian dihitung min 4 dikali 400 sama dengan min 1600. 160 dikali 20 sama dengan 3200, lalu dikurangi dengan 1100. Hasil akhirnya adalah K20 sama dengan 500. Karena satuan yang digunakan ribuan rupiah, maka K20 sama dengan 500.000 rupiah. Artinya keuntungan maksimal pada hari itu adalah 500.000 rupiah. Kesimpulan dalam poin ini adalah harga yang membuat keuntungan maksimal adalah 20.000 per gelas. Besarnya keuntungan maksimal adalah 500.000 per hari. Oke, selanjutnya izinkan saya menjelaskan tentang implementasi turunan maksimum dan minimum dari segi teknologi. Di sini kami membuat satu program
yang menggunakan bahasa Python untuk menghitung turunan maksimum. Nah, di sini kami menggunakan 3 library, yaitu SymPy untuk menggunakan simbol, karena di sini kita akan menggunakan persamaan yang dimana mengandung A, B, C, X, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada library NumPy, yaitu untuk menghitung angka numerik. Kemudian yang terakhir ada Matplotlib. Ini adalah library untuk membuat grafik, karena kami ingin ketika program ini dijalankan, hasilnya juga akan menunjukkan grafiknya. Nah, pertama-tama kita buat list yang berisi datanya. Data ini sudah sesuai dengan harga dan keuntungan yang ada di soal di studi kasus itu. Jika 10.000, maka keuntungan 100.000, jika 20.000, maka keuntungan 500.000, dan jika 30.000, keuntungan 100.000. Kemudian setelah kita membuat list yang berisi datanya, ada variabel dan bentuk umum fungsi. Di sini kita buat satu variabel yang bernama X. Di sini pakai salah satu fungsi yang ada di SymPy ya, SP. Ini adalah SymPy, simbol untuk menunjukkan simbol. Di sini X sebagai X, kemudian A, B, C. Dan ini bentuk umum fungsinya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian kita bentuk 3 persamaan dari 3 data yang telah dimasukkan. Di sini juga kita menggunakan atribut dari library SymPy, yaitu EQ atau equation. Ini adalah untuk membuat persamaan. Di sini kita buat f, yaitu fungsi. Kemudian kita substitusikan x, data indeks ke 00, dan data indeks ke 01. Data indeks 00 ini maksudnya adalah ini, data pada kolom ke 0 dan baris ke 0. Data 01 adalah ini. Kemudian yang selanjutnya juga sama. Setelah itu kita selesaikan sistem persamaan yang telah dibuat tadi dengan menggunakan salah satu fungsi yang ada di SymPy juga, yaitu solve. Solve ini untuk menyelesaikan sistem persamaannya. Kita anggap variabelnya itu solve untuk solution. Kita solve persamaannya, EQS, dan kita cari ABC-nya, nilai ABC yang ada di data. Kemudian kita buat variabel baru, yaitu untuk menghitung profitnya. Di sini yaitu fungsi disubstitusikan dengan solusi. Ini untuk menyelesaikan sistem persamaan. Kemudian setelah itu kita hitung turunan dan titik maksimum. Untuk menghitung titik maksimum kita perlu karena sebelumnya itu fx ya. Jadi kita perlu f turunan x. F turunan x itu harus bernilai 0 atau f turunan x sama dengan 0. Jadi pertama-tama kita menggunakan SymPy juga, yaitu div. Ini untuk mencari turunan dari f profit x. Kemudian kita buat critical point, yaitu yang membuat f turunan x sama dengan 0 dengan menggunakan solve seperti di atas. Kemudian ini pakai equation dari f prime menuju 0, x 0. Nah, kemudian kita tinggal masukkan, kita buat variabel baru yaitu max profit, yaitu titik maksimumnya, dengan memasukkan nilai profitnya, kemudian substitusikan x dan critical point tadi. Setelah itu, agar muncul ketika dijalankan, kita print f profit, critical points, dan max profitnya. Supaya lebih jelas, kita juga pakai teks seperti ini. Oke, setelah ini, sebenarnya sampai sini juga sudah selesai ya. Hanya saja, kami ingin menambahkan grafik. Jadi, kami membuat grafiknya juga. Pertama-tama, untuk sumbu X ini menggunakan NumPy untuk membuat array. Dan yang ada di sumbu X tersebut. Ini maksudnya, buatlah grafik dari 5.000 sampai 35.000 dengan jumlah nilai 300. Ini menggunakan NumPy linspace. Nah, kemudian kita pakai fungsi dari SymPy, yaitu lambdify, karena yang telah kita lakukan tadi masih bersifat simbolis. Dan untuk menghitung memakai NumPy dan Matplotlib,
kita membutuhkan angka yang numerik. Oleh karena itu, kita pakai lambdify ini untuk mengubah dari simbolik menjadi numerik. Kita lambdify X, profit, sampai. Kemudian ini untuk sumbu Y. Kita ini tadi yang lambdify tadi, X false-nya diubah. Nah, kemudian ini untuk tampilan grafiknya. Pertama kita pakai library matplotlib, disingkat PLT. Nah, kita pakai fungsi figure yaitu untuk membuat kanvas dengan ukuran lebar 8 dan panjang tinggi 5. Kemudian PLT plot ini untuk membuat kurva. Kurva yaitu kita masukkan sumbu X, sumbu Y, dan line width sama dengan 2 itu untuk membuat garisnya menjadi tebal supaya terlihat dengan jelas. Kemudian scatter ini untuk membuat titik maksimum. Kita masukkan critical point, maximal profit, dan S80 ini size untuk besar titiknya. Jadi supaya terlihat dengan jelas. Kemudian kita tambahkan judul juga dengan PLT title. Kita tambahkan label sumbu X dan label sumbu Y. Kemudian tambahkan juga anotasi yang akan muncul di titik maksimumnya. Ini anotasinya. Kemudian supaya lebih jelas juga kita tambahkan grid. Dan terakhir ini PLT show untuk memunculkan grafiknya. Sekarang kita coba jalankan. Ya, nah ini. Jadi ketika dijalankan akan muncul grafiknya. Untuk ini harga optimalnya 20.000, keuntungan maksimal 500.000 ya. Baik, segitu saja untuk implementasi teknologi yang berupa program dari Python. Oke, jadi di sini saya akan menyimpulkan apa yang sudah teman-teman saya presentasikan. Nah, tadi turunan itu ternyata bisa digunakan untuk menentukan titik maksimum atau minimum suatu fungsi. Ternyata turunan maksimum minimum ini juga bisa digunakan untuk menganalisis keuntungan ekonomi. Contohnya tadi pada kasus perusahaan Fresh Day tadi. Harga optimalnya ternyata di harga 20.000 nih dengan keuntungan 500.000 per hari. Tadi juga dijelasin sama teman-teman saya, ternyata pada Python itu kita bisa membuat suatu program untuk menentukan harga optimal dan harga keuntungan dengan menggunakan konsep si turunan maksimum dan minimum ini. Selain itu juga kita bisa melihat grafiknya ya melalui Python tadi.